Nah, teman-teman, beberapa gambar atau visualisasi yang telah kita lihat tadi merupakan gambar seseorang yang mengalami kelelahan, khususnya pada akhir-akhir ini. Banyak mahasiswa yang juga mengalami kelelahan, sehingga mereka harus mengembalikan kondisi tubuhnya dengan berbagai cara di berbagai tempat. Beban pekerjaan merupakan beban bagi para pelakunya, baik secara fisik maupun secara mental, yang tentunya memiliki batasan-batasan yang seberapa besar mereka mampu menahan bebannya karena pekerjaan yang tentunya akan mengalami yang namanya kelelahan. Nah, di sini kami akan membahas mengenai bagaimana sih konsep pengukuran kelelahan fisik. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari Fakultas Teknik Industri Universitas Hasanuddin, yang dimana kami terdiri dari Aulia Sahara, Della Puspita, Asyara Philadelphia, Afdal Afriandi, Femi Regina Tanjung, dan Sri Wahyuni, yang akan memaparkan beberapa pengukuran dari metode pengukuran kelelahan fisik. Melangkah ke pemaparan selanjutnya, yaitu pengukuran kelelahan fisik, yang dimana merupakan proses untuk mengetahui tingkat kelelahan seseorang setelah melakukan aktivitas fisik. Kelelahan fisik biasanya diakibatkan oleh adanya penurunan kemampuan otot dan sistem tubuh untuk bekerja secara optimal akibat beban kerja yang berat atau durasi kerja yang lama. Berikut beberapa jenis pengukuran kelelahan fisik yang akan dibahas, yaitu ada hand grip strength test, heart rate monitoring, elektromyography atau EMG, elektrokardiografi atau EKG dan ECG, dan blood lactate measurement. Baik, metode selanjutnya yaitu hand grip strength test. Hand grip ini dapat digunakan untuk menilai kelelahan otot, terutama di bagian tangan dan lengan. Nah, pada pengukuran ini ditandai dengan penurunan kekuatan genggaman yang dapat dijadikan sebagai acuan bahwa adanya kelelahan fisik. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur kelelahan lokal pada otot tangan dan lengan. Alat ini digunakan dalam studi ergonomi untuk menilai beban kerja dan berguna dalam program rehabilitasi fisik. Adapun cara kerja dari alat ini yaitu subjek memegang hand grip dinamometer dengan satu tangan dan menggenggam sekuat mungkin. Yang kedua, tes diulang beberapa kali dan pengurangan kekuatan pada pengukuran berikutnya menunjukkan adanya tingkat kelelahan pada seseorang tersebut. Baik, selanjutnya adalah heart rate monitoring atau pengukuran denyut jantung. Nah, pengukuran denyut jantung digunakan untuk memantau respons sistem kardiovaskular terhadap kelelahan fisik. Nah, cara kerjanya yaitu menggunakan perangkat seperti monitor denyut jantung, seperti strap dada, jam tangan pintar, atau ECG. Nah, peningkatan denyut jantung istirahat atau lambatnya pemulihan setelah aktivitas dapat menunjukkan kelelahan. Adapun fungsi dan aplikasinya, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi kelelahan akibat aktivitas fisik berlebihan. Kemudian menentukan intensitas latihan yang aman, dan yang terakhir digunakan dalam penelitian fisiologi olahraga. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada EMG atau elektromyografi. Nah, di sini tuh EMG itu adalah untuk ukur aktivitas yang mana pada otot itu berhubungan dengan kontraksi otot. Jadi penurunan aktivitas listrik ini menunjukkan adanya kelelahan otot dari tubuh manusia kita. Nah, apa fungsinya? Yang pertama itu kita identifikasi dulu kelelahan pada otot spesifik selama pekerjaan fisik. Nah, yang kedua, fungsi dari EMG ini adalah untuk penelitian biomekanik. Jadi digunakan di dunia medis. Dan juga merupakan pengembangan dari alat kerja ergonomi. Dan selanjutnya ada cara untuk eh, memegang atau apa ya kayak ditempatkan di kulit atau otot dari targetnya. Jadi di dalam alatnya ini ada namanya elektroda. Nah, di sini tuh
untuk merekam juga sinyal listrik otot selama aktivitas fisik. Jadi secara tidak langsung mengukur terkait seberapa besar atau seberapa luas daya tangkapnya nih. Dan terakhir itu pola sinyalnya seperti penurunan amplitudo dan atau frekuensi menunjukkan kelelahan otot. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu elektrokardiografi. Elektrokardiografi digunakan untuk mendeteksi kelelahan fisik dengan memantau pola aktivitas listrik jantung, yang dimana cara kerjanya yaitu elektroda ditempelkan pada tubuh untuk merekam aktivitas listrik jantung. Kedua yaitu parameternya seperti peningkatan denyut jantung atau perubahan interval QT dapat menjadi indikator kelelahan fisik. Selanjutnya yaitu fungsi dan aplikasinya yang digunakan untuk memonitor beban kerja fisik dalam jangka waktu lama, serta membantu mengidentifikasi risiko kesehatan akibat kelelahan fisik berat, di mana dapat dilihat pada gambar di samping. Terakhir, terdapat blood lactate measurement atau pengukuran asam laktat, di mana kelelahan fisik dapat diukur dengan konsentrasi asam laktat dalam darah yang meningkat akibat aktivitas intens. Nah, adapun cara pengukurannya itu sampel darah kecil diambil dari ujung jari, kemudian konsentrasi asam laktat dianalisis menggunakan alat portable seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, peningkatan kadar asam laktat menunjukkan kelelahan. Fungsi dan aplikasi dari pengukuran asam laktat ini yaitu untuk menilai kelelahan selama latihan intensif dan juga digunakan dalam fisiologi olahraga untuk memantau toleransi latihan. Nah, setelah pemaparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran kelelahan fisik ini bertujuan untuk menilai tingkat kelelahan seseorang secara objektif dan subjektif untuk menghindari adanya risiko cedera atau menurunkan produktivitas. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya saja seperti metode objektif seperti EMG, denyut jantung, dan pengukuran asam laktat yang dimana sering digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kelelahan fisik. Nah, untuk pemilihan metodenya sendiri tergantung pada tujuan pengukuran dan sumber daya yang tersedia.